Pernahkah kalian bertanya, kenapa sih sukses itu kok sulit sekali ya gitu? Dia bisa, kenapa kok aku belum gitu ya? Dia memiliki itu, kenapa saya kok sulit sekali memilikinya gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan lain ketika kita sedang dalam kondisi sendiri atau mungkin kita bertanya kepada orang lain. Nah, di video kali ini kita akan berdiskusi bersama, kita akan sharing bersama apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab sukses itu sulit sekali terjadi pada diri kita. Langsung saja kawan-kawan, 5 hal yang menyebabkan kenapa kita itu sulit untuk sukses. Di poin yang pertama, itu kebanyakan di antara kita itu kita salah dalam membuat sebuah target capaian. Jadi karena kita itu salah membuat sebuah target capaian, membuat tujuan, maka hidup kita itu nggak jelas. Misalkan contoh, kita sekolah. Nah, sekolah kita itu untuk apa? Ya, kita kuliah. Nanti setelah kuliah, kita itu pengen jadi apa? Nah, kita itu sering bahwa tujuan dalam kehidupan kita itu tidak jelas, tidak memiliki sebuah prioritas dalam hidup, sehingga yang terjadi adalah kita ya sudah gitu loh, waktu akan terbuang dengan sia-sia. Materi yang telah kita keluarkan untuk melakukan sesuatu itu juga akan sia-sia. Toh seandainya kita melakukan kesalahan atau misalkan kita dapat pengalaman, itu pun kita juga tidak bisa mengambil pelajaran di dalamnya, sehingga yang terjadi adalah ya sudah gitu ya. Ketika kita sama-sama misalkan lulus gitu ya, lulus SMA gitu, lama nggak ketemu sama kawan kita, tiba-tiba ketika reunian misalkan, loh kok kamu sudah mencapai titik ini gitu, sementara saya masih seperti ini saja gitu. Nah, itulah pentingnya kawan-kawan, kenapa kita membuat sebuah tujuan yang jelas dalam hidup kita. Selama ini kita tidak diajarkan bagaimana membuat sebuah goal, bagaimana kita membuat sebuah target, bagaimana kita membuat sebuah tujuan dalam hidup, ya kan. Akhirnya yang terjadi juga ya sudah gitu, hidup hanya mengalir saja gitu kan, kayak air lah istilahnya gitu ya, atau seperti tertiup angin gitu ya. Jadi waktu ke utara, ke barat, timur, jadi gitu. Jadi kita nggak memiliki independensi. Jadi kita kayak nggak memiliki prinsip gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga di situ kita akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Bukan hanya waktu, tapi juga materi, pikiran, tenaga, bahkan pengalaman yang telah terjadi, itu semuanya akan terbuang sia-sia. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama sekali lagi adalah buat tujuan hidup yang jelas gitu ya. Ketika kita tidak membuatnya dengan jelas, cita-cita kita dengan jelas, maka yang terjadi adalah ya sudah, kita tidak memiliki sebuah capaian yang terukur juga. Oke kawan-kawan, yang kedua adalah kita tidak mampu mengelola waktu kita secara efektif. Jadi selama ini kita itu memiliki waktu 24 jam ya, kita punya waktu yang sama ya. Tapi kenapa hasilnya kok bisa berbeda? Nah, kita secara tidak sadar ternyata telah membuang waktu kita dengan cuma-cuma. Coba cek sekarang, kalian men-scroll status kawan kalian gitu ya, misalkan melihat media sosial itu berapa lama, nonton TV berapa lama, ya kan? Belum aktivitas-aktivitas yang tidak jelas lainnya yang itu sangat membuang waktu gitu ya. Nah, inilah kawan-kawan, karena kita tidak mengelola waktu kita, manajemen waktu kita tidak efektif, yang terjadi adalah banyaknya energi yang terbuang, banyaknya waktu yang terbuang, sehingga ya tadi biasanya orangnya kagetan gitu ya. Duh, kok sudah tiba-tiba seperti ini gitu ya. Nah, dia sudah mencapai titik itu, saya kok masih seperti ini aja. Ini gimana ceritanya? Jadi kayak gitu biasanya. Maka pentingnya kawan-kawan, kelola waktu secara efektif, efisien, sehingga dari situ kita bisa menghitungnya, mengukurnya. Bagaimana tipsnya? Coba sekarang. Dari yang pertama, membuat sebuah tujuan. Misalkan sehari kalian membuat sebuah 5 aktivitas, ya, 5 agenda yang itu harus kalian selesaikan setiap harinya.
Nah, sebelum selesai 5 agenda itu, jangan bergeser ke agenda yang lain. Apalagi untuk nonton TV, untuk melihat media sosial, melihat saja loh ya, dengan berita yang macam-macam itu. Nah, buat 5 agenda ini. Kalau sudah 5 agenda ini selesai, silakan berikan apresiasi terhadap diri kalian sendiri, ya kan? Nah, dari situ nanti kita akan meningkat produktivitas kita, ya kan? Diri kita akan meningkat secara efektif, ya, secara positif. Diri kita akan terus berkembang. Ya, jadi yang pertama, buat tujuan yang jelas. Yang kedua, manfaatkan, kelola waktu secara efektif. Yang ketiga, kawan-kawan, ini juga tidak kalah pentingnya ya, yang telah merusak diri kita ya, membiarkan kebiasaan buruk itu selalu ada dalam diri kita. Coba cek sekarang, yang tahu adalah diri kita sendiri ya. Berapa banyak kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari ya. Bermalas-malasan, bahkan mungkin tidur-tiduran, istilahnya kaum rebahan gitu ya. Hobinya di atas kasur gitu. Cek itu semuanya coba. Kita mungkin berbicara yang nggak baik, ya. Kita mungkin berpikir yang nggak baik terhadap diri kita sendiri. Ya, akhirnya muncullah putus asa, muncullah rasa malas, muncullah hal-hal yang sifatnya negatif dalam diri kita, sehingga berpengaruh besar terhadap energi positif kita, terhadap pikiran positif kita, dan yang terjadi adalah down. Kita akan mengalami penurunan yang luar biasa secara prestasi. Ini karena kita membiasakan kebiasaan buruk, senantiasa menggerogoti, dan itu bersemayam ya, kerasan banget gitu loh di dalam diri kita. Nah, ini sangat penting kawan-kawan, silahkan dicek gitu ya, seberapa banyak kebiasaan buruk yang setiap hari kita lakukan, ya kan? Mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, ya kan? Mulai dari aktivitas, ya. Aktivitas itu mulai dari pekerjaan, ya kan? Mulai dari fisik, ya kan? Ini sangat penting gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui, ya kan? Ketika kebiasaan buruk kita misalkan sehari itu 10 dan kita menyadari bahwa itu adalah kebiasaan buruk, maka kita akan bisa menguranginya, ya kan? Karena apa? Karena kita punya tujuan yang jelas. Karena apa? Karena kita telah mampu mengelola waktu kita secara efektif. Dan yang ketiga, kita mampu menghilangkan kebiasaan buruk kita. Kalau kebiasaan buruk ini terbiasa terus dalam diri kita, sulit sekali kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Yang keempat kawan-kawan, jangan jadi orang baperan. Nah, orang-orang yang baperan, orang-orang yang gampang mendengarkan perkataan orang lain, orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang gampang menuruti perkataan orang lain, ya kan, itu nanti juga akan menjadi sebuah penyebab terbesar kenapa kita sulit untuk mencapai apa yang kita inginkan, kenapa kita sulit untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Jadilah diri kalian sendiri, ya kan? Mulai dari sekarang tumbuhkan rasa percaya diri, ya kan. Selama omongan orang lain itu negatif tentang diri kalian, tidak sesuai dengan prinsip kalian, jangan dengarkan. Tapi kalau omongan orang lain itu sangat konstruktif, membangun, ya kan, membuat diri kalian makin berkembang, silahkan itu didengarkan dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Kalian melakukan sesuatu yang positif, terus diomong orang lain gitu kan, kayak gitu aja kok. Nah, terus kalian down, kalian baper gitu, kalian tersinggung, akhirnya tidak mau melakukan hal yang positif gitu ya. Padahal sesuatu yang buruk itu akan hilang ketika kita terus mengikutinya dengan kebaikan. Jadi setiap hari kita melakukan aja kebaikan, prestasi-prestasi kecil, hal-hal positif, terus lakukan setiap hari. Dari situ nanti kita akan mampu menghilangkan kebiasaan buruk, dan dari situ nanti kita akan menjadi diri kita sendiri tanpa mengurangi perasaan orang lain, tanpa mengurangi kekuatan di dalam diri kalian. Yang terjadi justru malah tumbuh, berkembang nanti kekuatan yang ada itu. Kekuatan positif yang ada dalam diri kalian itu akan terus berkembang gitu ya. Nah, ini hanya soal mindset sebenarnya, soal cara berpikir, soal kebiasaan gitu ya, soal cara pandang. Nah, inilah pentingnya kawan-kawan semuanya, kenapa kita tidak perlulah mendengarkan perkataan orang lain. Nanti kalian akan terpenjara di dalam diri kalian sendiri, akan memenjarakan diri kalian sendiri kalau kalian terlalu mendengarkan perkataan orang lain yang buruk ya tentang diri kalian, sehingga kalian nanti akan down, akan loss, akan gagal
dan sulit sekali nanti akan mencapai sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir kawan-kawan, yang kelima, ini adalah proses akumulasi dari 4 hal tadi, yaitu kita gampang menyerah gitu. Yaitu kita gampang menyerah, kita tidak konsisten, kita putus asa, akhirnya memvonis diri kalian sendiri, ya sudahlah, memang takdir saya itu seperti ini, takdir saya itu jadi orang susah, takdir saya itu jadi orang galau, takdir saya itu jadi orang yang ngerti. Itu kata-kata negatif terus yang kalian datangkan dalam diri kalian sendiri. Nah, ini semua kawan-kawan yang menjadi penyebab kenapa kita itu sulit sekali untuk bangkit, sulit sekali untuk move on, sulit sekali untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi dalam kehidupan kita. Di jenjang apapun, di jenjang yang masih anak-anak, di jenjang remaja maupun di jenjang usia, problem ini akan terjadi dimanapun, konteksnya berbeda-beda. Bisa jadi dalam konteks keluarga, bagi yang sudah punya keluarga. Bisa jadi dalam konteks pekerjaan, bagi kalian yang sudah bekerja. Bisa jadi dalam konteks lingkungan sosial, dengan masyarakat, tetangga kalian. Bisa jadi dalam konteks pertemanan. Bisa jadi dalam konteks pelajaran-pelajaran sekolah. Ini nanti semuanya akan terpengaruh. Karena apa? Sebenarnya problem itu melekat dalam diri kita. Kalau memang diri kita bermasalah, maka eksternal, luar diri kita, pasti nanti juga akan bermasalah. Tapi kalau diri kita sudah beres, diri kita positif, diri kita bisa mengendalikan, kita bisa mengendalikan diri kita, maka eksternal atau yang di luar diri kita nanti semuanya juga akan beres. Mulai dari sekarang kawan-kawan, cek 5 hal ini. Apakah 5 penyebab ini ada semua di dalam diri kalian? Jika ada, mulai perbaiki satu persatu. Mulai dari sekarang. Kesempatan mumpung masih ada, tidak ada kata terlambat untuk mencapai sebuah kesuksesan.